Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Pratama dengan nomor induk mahasiswa 052473543 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya pribadi ingin menjalankan atau mengerjakan tugas 3, yaitu tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Dan di sini untuk praktek ketiganya yaitu melanjutkan dari tugas yang kedua kemarin, yaitu tentang penggunaan aplikasi pemesanan bahan ajar universitas terbuka. Oke, di sini saya buka terlebih dahulu untuk soalnya sendiri. Nah, untuk soal tugasnya sendiri seperti saya jelaskan sebelumnya itu tadi, untuk praktek tugas 3 ini untuk melanjutkan dari tugas praktikum kedua yang kemarin dengan menggunakan Vue.js dan Java, terutama untuk index, CSS dan yang lainnya. Di sini untuk tugasnya saya diperintahkan untuk membuat suatu struktur proyek Vue untuk tugas praktek ketiga, yaitu untuk strukturnya sendiri meliputi adanya index, CSS, data, app.js dan lain sebagainya. Di sini saya berpacu di W3 School juga untuk codingannya sendiri seperti Java, terus CSS-nya, HTML, dan juga saya berpacu di W3 School ini untuk mengerjakannya. Lalu untuk codingannya sudah saya siapkan dalam arti untuk menyikat waktu dalam penjelasan di tugas 3 saya ini. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa strukturnya, terutama indeksnya, aset CSS, style CSS, data JS-nya, lalu untuk servisnya untuk app.js, app.js, lalu template-nya seperti yang di sebelah kiri ini. Nanti saya satu persatu saya akan jelaskan. Untuk yang pertama, untuk indeks HTML-nya di sini sudah saya menyiapkan dengan HTML-nya seperti tampilan utamanya ya, nanti yang akan muncul di websitenya untuk pemesanan bahan ajar. Oke, untuk pertama saya sudah menyiapkan HTML-nya, terutama untuk titelnya sendiri, untuk judul pemesanan bahan ajar. Lalu untuk pemanggilan nanti style CSS-nya sendiri saya sudah codingkan di sini. Lalu untuk div-nya di sini H1 meliputi H1 sistem pemesanan bahan ajar. Lalu untuk order form, order form ini nantinya untuk saya ingin mengklik submit order. Nah, nanti ada tampilan tambah pesanan. Lalu untuk stok tabelnya, ini stok tabelnya ini dalam arti stok bahan ajarnya. Lalu untuk footer ini sebagai pelengkap nantinya ya. Lalu untuk style CSS-nya sendiri saya sudah codingkan juga. Untuk body, untuk H1-nya, untuk tabelnya sini sudah saya cantumkan di folder tugas 3 Vue UT. Lalu seperti ini untuk formnya, untuk page dancer-nya, untuk inputnya, untuk buttonnya, untuk footer, untuk tracking box-nya sudah saya codingkan. Untuk style CSS-nya melalui W3 School. Lalu untuk data bahan ajarnya JSON sendiri sudah saya siapkan untuk ID-nya, untuk kodenya, nama, stok, dan statusnya. Ini berfungsi untuk
kita melihat bagaimana cara untuk memesan suatu bahan ajar dengan melihat oh ini stoknya atau masih ada, statusnya ini tersedia atau tidak. Yang nantinya sistem ini untuk menampilkan di websitenya itu. Lalu untuk app modalnya sendiri, nah app modalnya sudah saya siapkan seperti ini tuh, soft message, template div. Untuk kelasnya sendiri, H2-nya sudah saya siapkan seperti ini. Lalu untuk order formnya juga, formnya ini untuk order terutama, nah untuk nama, untuk kode dan jumlahnya. Lalu order form ini buat apa sih? Order form ini fungsinya untuk saya nantinya untuk mengorder untuk pemesanan lah, terutama untuk pemesanan untuk bahan ajar mata kuliah yang saya ingin pesen terutama. Lalu untuk status page-nya sendiri, status page ini sendiri fungsinya untuk kita melihat statusnya dalam arti statusnya tersedia atau tidak. Nah nantinya fungsi status page-nya ini untuk menampilkan statusnya di websitenya. Oke, untuk stok tabelnya untuk menampilkan stok item yang dimana nanti kemungkinan ada perbaruan stok atau jumlah stok yang ada untuk bahan ajarnya. Lalu untuk service HPCS, nah HPCS ini fungsinya untuk menarik atau memanggil data bahan ajar tadi ke dalam websitenya. Nah ini ada cost response await fed. Nah ini untuk nama filenya saya simpan di D. Nah, untuk nama foldernya viscode tugas 3 view UT. Nah garis miring data bahan ajar JSON seperti yang ada di data ini. Lalu untuk app.js nya, nah ini untuk mengimpor stok table, order dan modalnya tadi. Fungsinya memanggil kan ya, memanggil di dalam JS nya tadi seperti stok table, app modal dan order. Dari ketiga codingan ini fungsinya app.js untuk memanggil dari 3 codingan yang saya sudah kerjakan itu tadi, saya sudah jelaskan itu tadi. Di sini fungsinya, di sini tempatnya untuk memanggil. Untuk metodenya, untuk komponennya sendiri. Oke, lalu untuk app modalnya, nah untuk app modalnya sendiri untuk bahan ajar seperti ini untuk HTML nya. Lalu untuk trackingnya sendiri, ordernya dan stok tabelnya tuh. Sebelumnya di sini saya mohon maaf ya untuk suara, mungkin untuk penjelasan saya agak terganggu karena terbatas oleh kesehatan saya yang agak menurun belakangan ini. Oke, kemungkinan semuanya sudah saya jelaskan satu persatu. Di sini saya akan mencoba untuk mengetes hasil codingan saya melalui Go Live atau server live. Di sini saya mencoba, kita klik apakah muncul. Nah, alhamdulillahnya untuk codingannya saya sendiri tidak ada error atau masalah.
Nah, untuk tampilan websitenya seperti ini. Sistem pemesanan bahan ajar rutin untuk, nah di sini untuk form pemesanannya, dan di sini itu stok bahan ajarnya. Nah, di sini seperti sebelumnya saya jelaskan, tertera ada nomornya, kode, nama mata kuliah, dan stok terutama, dan status terutama. Oke, saya mencoba ingin pesan atau order melalui form pemesanan ini. Kita masukkan nama mahasiswanya sendiri, nama saya, lalu untuk kode mata kuliahnya saya ingin memesan sistem informasi manajemen. Kode mata kuliahnya MSIM 4207. Nah, di sini tersedianya 25. Saya ingin memesan 5. Apakah nanti akan muncul? Kita klik pesan. Nah, pesanan berhasil dibuat oleh Muhammad Rizky Putra Pratama. Nah, ini fungsinya notifikasi pemberitahuan jika pemesanan yang sudah saya siapkan itu berhasil dan sudah di input oleh server. Oke. Lalu kita coba lagi untuk mata kuliah yang lain. Saya ingin algoritma dan pemrograman, misal MSIM 4203. Nah, algoritma dan pemrograman stoknya 15 dan statusnya tersedia. Saya ingin pesan 10. Apakah bisa? Nah, untuk pemesanan berhasil. Oke, kemungkinan dari codingan saya dan untuk tampilan websitenya sendiri seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan dan sudah saya contohkan. Oke, untuk tugasnya kemungkinan dari sini bila ada salah maupun ada yang kurang dari tugas yang saya sudah kerjakan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.